Selamat sore, Anda menyaksikan CNN Indonesia Chatroom bersama saya, Maggie Kalista. Dan hari ini kita akan membahas The Brain-Gut Connection, How Stress Affects Your Digestive Health. Ini sebenarnya adalah korelasi ataupun koneksi otak dan juga usus. Bagaimana stres dalam pikiran kita memengaruhi kesehatan pencernaan Anda. Dan sebelum kita mengundang narasumber kami sore ini, kami juga sudah menyediakan hadiah-hadiah yang sangat menarik untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga follow Instagram _ID. Kita akan memilih 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan merchandise dan juga voucher belanja dari Promax senilai Rp100.000. Kita akan tunggu pertanyaan menariknya. Silakan langsung saja ketik pertanyaan Anda dalam kolom chat. Akan kami pilih bersama untuk menanyakannya ke dokter dan juga narasumber kita sore ini. Oke, jika Anda pernah merasakan perut melilit ya saat stres ataupun cemas, Anda tidak sendirian. Ternyata sebenarnya sakit mah ini ataupun rasa cemas dan juga stres saling berkaitan dan juga dapat memperparah satu sama lain. Apa sebenarnya hubungan antara berbagai kondisi ini dan bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja kita undang dan juga mendapatkan pengetahuan untuk menjaga kesehatan dan juga imunitas kita semua bersama dengan Dr. Kristia Afi Ardiani, Medical Doctor Kalbe Consumer Health, dan juga Brand Manager Promax Agusta Widi Hastuti. Kita akan undang bersama. Ya, tentunya yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan membahasnya dan juga menjawabnya supaya kesehatan kita semuanya terjaga. Selamat sore Kak Tata. Hai, sore. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat-sehat, Mbak Medi, gimana Mbak? Saya Ya, juga sehat. sehat. Tentunya saya ingin lebih sehat lagi nih dokter. Nah langsung saja ya dokter Kristia, kita ingin menggali tema utama kita kali ini, koneksi otak dan juga usus ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita gali bersama. Bagaimana sebenarnya stres dalam pikiran kita memengaruhi kesehatan pencernaan kita semua. Apalagi di era digital, semua serba cepat ya dokter. Dan banyak sekali teman-teman di sekitar saya juga mengeluh sakit mah. Sebenarnya dokter, apa itu sakit mah? Nah, ya Mbak ya. Oke, jadi kita mulai dari MAH ya. Jadi MAH itu sebenarnya bukan penyakit, melainkan dia adalah kumpulan gejala gitu ya. Jadi MAH ini kalau di bahasa medisnya kita bilangnya dispepsia. Nah, dispepsia ini atau MAH ini adalah kumpulan gejala di mana adanya perasaan tidak nyaman pada daerah ulu hati. Gitu. Biasanya ditandai dengan nyeri di daerah ulu hati dan bisa juga disertai dengan gejala-gejala lain seperti misalnya kembung atau perut terasa penuh atau bisa dibilang begah gitu ya. Terus bisa ada mual, ada muntah, sering bersendawa. Nah, itu termasuk gejala-gejala pada MAH. Dan MAH sendiri itu pun bisa dibagi menjadi 2 ya. Jadi dispepsia ini ada yang fungsional dan ada yang organik. Bedanya apa? Kalau organik itu dia ada kelainan di struktur anatominya gitu. Jadi memang setelah di endoskopi gitu dia ada kelainan struktur ataupun ada perlukaan di mukosa di lambungnya. Sedangkan kalau MAH yang fungsional dia itu tidak ada kelainan struktur. Nah, di antara 2 tipe MAH ini itu didominasi MAH yang fungsional ini. Jadi bisa dibilang 70% gejala MAH itu penyebabnya adalah fungsional gitu. Atau tidak ada kerusakan dari struktur lambungnya itu sendiri. Sedangkan 20-30% itu yang organik gitu. Nah, yang fungsional ini bisa penyebabnya atau faktor risikonya terbesar adalah dari lifestyle gitu. Jadi kalau tentang MAH itu sih penjelasannya. Iya, dokter, tadi menarik sekali ya. Jadi 70% ini sebenarnya fungsional. Kita ingin membedakan lagi, dokter. Sebenarnya apa bedanya dengan GERD? Jadi kalau misalnya kita sering dengar, aduh aku ini ada GERD gitu loh. Jadi harus cepetan makan sesuai dengan waktu gitu. Apa sebenarnya bedanya ya dengan GERD dan juga gejala MAH ini? Oke, kalau GERD itu sendiri, jadi GERD itu singkatannya dari gastroesophageal reflux. Jadi kalau GERD ini sudah penyakit ya, sudah penyakit gitu, di mana ditandai dengan adanya reflux atau regurgitasi atau adanya aliran balik dari lambung naik ke kerongkongan gitu. Jadi kalau tadi MAH itu dia pusatnya di lambung,
Nah, kalau GERD ini yang membedakan dia naik ke atas, jadi mengenai kerongkongan si asam lambungnya itu. Nah, penyebabnya apa? Jadi antara kerongkongan kita dengan lambung kita itu ada yang namanya lower esophageal sphincter atau katup esofagus. Nah, katup ini fungsinya ketika ada makanan masuk, terus masuk ke kerongkongan, dia akan membuka, makanan masuk ke lambung, dia menutup. Fungsinya apa? Biar makanan yang sudah masuk ke lambung itu nggak akan naik ke atas lagi. Nah, pada GERD ini ada terjadinya kelemahan otot-otot dari si katup esofagus ini, sehingga dia kayak pintu yang kebuka nih. Jadi ini makanan yang sudah di lambung bisa naik ke atas lagi, menyebabkan reflux. Nah, asam yang naik itu dia akan mengiritasi kerongkongan. Nah, ini yang kita sebut GERD gitu. Dan kalau mau membedakan GERD sama MAH gitu ya, mungkin kalau dari gejala gitu ya, mungkin ada yang nggak bisa bedain ya gitu. Di GERD itu dia ada gejala yang khas di GERD. Ada dua, yaitu heartburn sama regurgitasi. Nah, heartburn itu apa? Dari katanya sendiri heartburn, jadi ada rasa seperti terbakar di dada, jadi panas terbakar pada dada yang itu nyeri, bahkan bisa sampai menyebabkan batuk atau keluhan sesak nafas. Dan yang kedua adanya regurgitasi, yaitu tadi aliran balik dari lambung naik ke atas ke kerongkongan. Nah, itu biasanya pasien mengeluhkannya ada rasa asam atau pahit di mulut. Nah, dua gejala ini sebenarnya yang membedakan antara MAH dan si GERD ini gitu. Iya, jadi apalagi kalau misalnya anak muda dan juga sekarang semuanya era digital, semuanya serba cepat sekali ya dokter. Jadi generasi milenial ini banyak sekali yang mempunyai gejala MAH seperti itu. Nah, apa saja faktor pemicu sakit MAH, dokter? Oke, jadi tadi kan di awal saya bahas kalau MAH yang fungsional itu yang mendominasi ya. Nah, penyebabnya ini sebagian besar adalah lifestyle. Nah, lifestyle itu apa? Ada banyak sekali. Pertama, dari kebiasaan merokok dan alkohol. Nah, jadi ternyata rokok dan alkohol itu dari penelitian dia bisa menyebabkan kelemahan si sphincter esofagus itu tadi. Jadi menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Apalagi alkohol. Kalau alkohol itu dia memang secara langsung merusak mukosa lambung gitu. Lalu juga dari berat badan. Jadi orang yang obesitas atau kelebihan berat badan itu cenderung lebih rentan untuk memiliki keluhan gejala MAH ataupun GERD ya, karena kan biasanya kalau obesitas apalagi di laki-laki itu kan cenderung perutnya buncit ya. Nah, itu kan juga lemaknya tebal. Nah, itu tuh dia akan meningkatkan tekanan intra-abdomen atau tekanan di dalam perut. Nah, itu akan menyebabkan asam lambung juga akan terdesak naik ke atas. Jadi obesitas itu juga pengaruh. Lalu juga dari segi makanan. Jadi makanan-makanan yang mungkin rasanya tajam atau kuat itu bisa mengiritasi lambung dan juga bisa meningkatkan pengeluaran asam lambung itu sendiri. Jadi misalnya makanan yang pedas atau yang asam atau mungkin kafein seperti itu, yang bersoda, yang berlemak itu juga bisa. Lalu juga dari faktornya stres. Stres itu juga bisa menyebabkan kenaikan asam lambung gitu. Nah, stres di sini kita bahasnya lebih ke stres psikis atau emosional. Nah, asal dari stresnya ini tapi bisa macam-macam gitu ya. Jadi stres yang bisa menyebabkan psikis atau emosional ini bisa dari pekerjaan misalnya, atau misalnya dari sekolah, misalnya dengan keluarga, dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, itu juga bisa menimbulkan stres. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana stres bisa memicu gejala MAH ini, kita juga ingin ke Kak Tata terlebih dahulu ya. Kak Tata, Anda juga menginisiasikan chatroom bersama dengan Promak ini. Kenapa Promak menargetkan usia muda untuk edukasi tentang sakit MAH ini? Tadi kita lihat ada lifestyle ya, lifestyle-nya generasi muda, milenial ini kan banyak sekali yang tidak sehat yang tadi dokter sudah sebutkan. Misalnya anak-anak muda suka rokok, alkohol, ataupun makanan yang pedas. Nah, kenapa Promak menargetkan usia muda, terutama milenial untuk edukasi tentang sakit MAH ini, dok, Kak Tata? Ya, thank you Mbak Megi. Suara saya terdengar jelas kan ya sebelumnya? Terdengar sangat jelas, Kak Tata. Ya, oke. Ya, jadi mungkin seperti yang tadi udah dipaparkan juga oleh Dokter Afi, terus Mbak Megi juga tadi sempat mention ya, kenapa sih kita menargetkan ke anak muda gitu Promah ya? Karena jelas banget di mana sakit MAH ini penyebab utamanya adalah lifestyle gitu ya, lifestyle gaya hidup. Pasti teman-teman di sini juga udah tahu lah. Mungkin kayak tadi saya juga baca-baca tuh di komennya tuh
kayak stres kerjaan, terus meeting di jam makan siang gitu ya, sampai-sampai nggak sempat makan siang, jadinya mahnya kambuh gitu ya, asam lambung naik gitu. Terus memang ya banyak ya lifestyle yang related ke sakit mah. Terus kayak sekarang kan banyak orang nggak bisa hidup tanpa kopi gitu ya, Kak Megi. Jadi kayak ngantuk dikit ngopi, ternyata itu kena ke asam lambungnya gitu. Sama banyak hal yang mereka kerjakan tanpa disadari membuat mereka jadi lupa makan. Misalnya keasikan ngegame, terus keasikan nonton drakor gitu ya. Atau mungkin ya emang orang yang passionate banget keasikan kerja nih, gitu kayak tadi yang ada bilang di komen apa namanya belum sempat sarapan, belum sempat makan siang gitu sehingga ternyata kesibukan itu yang menyebabkan asam lambung mereka naik dan mereka lebih mungkin terkena sakit mah dibanding generasi-generasi yang usianya lebih tua gitu. Karena usia anak muda ini kan usia-usia yang produktif banget ya Kak Megi ya. Dimana kita harus sebagai market leader gitu ya, brand promah yang sudah 50 tahun dipercaya di Indonesia, kita juga punya tugas nih, gimana sih kita mengedukasi generasi-generasi muda ini supaya lebih aware gitu. Apa sih sakit mah? Jangan-jangan mereka tuh nggak tahu gitu. Sakit mah tuh kayak gimana sih gitu. Mereka cuma tahu, oh, perut gua nggak enak, belum makan, that's it gitu. Padahal itu adalah suatu penyakit yang harus ditreat. Kalau misalnya nggak ditreat dari sekarang, itu bisa semakin parah dan bisa berimpact bahkan sampai ke kematian gitu. Jadi kita bertugas mengedukasi gitu ya sebagai market leader antacid di Indonesia. Wah, ini sangat informatif sekali ya Kak Tata. Langsung saja kita ingin menggali lebih dalam terkait dengan sakit mah atau gejala mah yang dipicu oleh stres ya dokter. Sebenarnya bagaimana hubungannya antara stres dan juga gejala mah ini? Karena kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya kita tegang atau stres gitu ya, wah kayaknya mahnya itu udah nggak enak gitu dokter. Bagaimana kita bisa tahu informasi lebih lanjut terkait bagaimana kita meredakan sakit atau gejala mah ini, dokter? Oke, jadi hubungan antara stres dan mah ya. Jadi ada teori yang mengatakan tentang gut-brain axis gitu ya. Jadi ini teori mengatakan bahwa ternyata otak kita dan sistem pencernaan kita itu ada komunikasi dua arah gitu ya, saling terhubung gitu ya antara otak dan sistem pencernaan kita. Jadi misalnya kita stres, itu tubuh kita kan akan merespon dengan mengeluarkan hormon-hormon stres atau stres hormon. Salah satunya kortisol. Nah, hormon kortisol ini dia bisa berdampak di saluran pencernaan. Nah, efek-efeknya antara lain hormon kortisol ini dia bisa meningkatkan kontraksi dari saluran pencernaan atau pergerakan saluran pencernaan itu akan meningkat. Nah, ini yang menyebabkan kalau misalnya orang stres itu mungkin ada keluhan kram perut atau mules, misalnya mau ujian diare. Nah, itu ada memang ada pengaruhnya. Lalu juga stres hormon ini bisa menyebabkan peningkatan dari sekresi atau produksi asam lambung dengan cara dia mengaktifkan yang namanya senyawa kimia itu ada di lambung namanya histamin. Nah, histamin ini dia berperan untuk memproduksi asam lambung. Makanya ada juga yang keluhannya kalau stres kok perutnya perih gitu. Kayaknya ini maku kambuh deh kayak gitu. Nah, itu juga bisa memang menyebabkan peningkatan asam lambung. Lalu hormon stres ini juga bisa menyebabkan perlambatan dari pengosongan lambung gitu. Jadi biasanya gejalanya perutnya terasa penuh atau terasa kembung atau terasa begah. Nah, itu juga pengaruh dari stres hormon ini gitu. Jadi memang ada hubungan antara otak kita yaitu sistem saraf pusat dengan sistem pencernaan kita yaitu saraf enterik ya. Itu memang ada hubungannya. Itu. Oke, kita beralih lagi ke Kak Tata nih ya. Jadi apakah dari riset Promak sendiri banyak sekali anak-anak muda sekarang yang mendapatkan gejala mah ini karena stres, Kak Tata? Iya, jadi memang kita kan rutin melakukan research ya Mbak Megi tiap tahun gitu dan kita track nih apa aja sih yang menyebabkan sakit mah gitu. Memang paling tinggi masih di telat makan gitu, tapi ternyata surprisingly jadi emotional problem gitu ya, anxiety, stres, itu tuh trennya cenderung naik gitu. Jadi karena penyebab anxiety atau stres itu yang berdampak ke asam lambung, kita lihat dari tahun ke tahun trennya naik gitu. Dan memang mostly lebih banyak itu di usia-usia muda gitu ya. Pasti mungkin dari faktor pekerjaan, terus mungkin juga masalah ekonomi gitu ya. Apalagi kita semua tahu juga kita sudah terdampak pandemi ini sudah cukup lama ya, sudah 2 tahun gitu. Jadi
banyak hal lah, banyak faktor yang menyebabkan orang bisa stres dan juga berimpact ke asam lambung dan gangguan kesehatan pencernaan, khususnya di bagian lambung. Itu memang ada datanya sih, Kak. Iya, jadi bukan hanya anak-anak muda saja ya, seperti anak kecil kalau misalnya mereka stres, apalagi 2 tahun sudah dikurung di rumah, tiba-tiba harus 100% kita sekolah lagi. Kadang-kadang banyak anak-anak kecil juga sebelum keluar rumah itu mereka stres sampai sakit mah gitu ya, ada gejala mah seperti itu ya, Kak Tata. Nah, kita juga ingin mengetahui, tadi kan kita sudah tahu bagaimana gejalanya dan bagaimana kita membedakannya gejala mah dan juga GERD. Dokter, obat apa yang bisa menyembuhkan gejala mah ini? Oke, kalau dari obat ya, jadi sebenarnya ada beberapa macam obat yang gunanya adalah untuk menetralisir atau menurunkan produksi dari asam lambung ini gitu. Pertama ada yang kita sebut antasida. Nah, antasida ini kerjanya dia menetralisir asam lambung, tapi dia tidak mengurangi produksinya gitu. Jadi dan antasida ini dia onset kecil hitungan menit dia langsung menurunkan gejala. Tapi dia durasi aksinya juga paling singkat gitu. Jadi 2-3 jam. Itu antasida. Lalu ada juga yang kita sebut H2 reseptor antagonis. Contohnya ada ranitidin, simetidin, famotidin. Nah, ini dia fungsinya untuk menekan pengeluaran asam lambung itu. Nah, dia onset kerjanya agak sedikit lebih lama daripada ya gitu ya. Tapi dia durasinya juga lebih lama. Jadi dia bisa bertahan 10 sampai 12 jam kalau si H2 reseptor antagonis ini gitu. Nah, selanjutnya ada lagi obat PPI atau proton pump inhibitor. Ini juga kerjanya mirip seperti H2 reseptor antagonis, tapi dia poten. Jadi memang dia menekan produksi asam yang kuat gitu. Dia efeknya bisa sampai 24 jam. Jadi memang pemilihan terapi ini juga tergantung dari gejala pasien. Jadi memang kita harus sesuaikan per kasus gitu ya, tidak bisa disamaratakan pemberian obat-obatan ini. Ya, baik. Terima kasih dokter. Dan Kak Tata, kalau misalnya kita ingin tahu Promak, ada varian apa saja dan apa keunggulan dari masing-masing variannya dibandingkan produk obat mah yang lain, Kak Tata? Ya, mungkin tadi Dokter Afi sudah menjelaskan kategori-kategori obat mah ya secara garis besar gitu ya. Ada yang namanya antasida. Nah, kalau Promah sendiri ini memang dikenal dengan golongan antasida gitu ya. Jadi kita obat bebas bisa dibeli di warung, terus juga kita bisa dibeli di apotik, bisa dibeli di toko obat, dan varian kita cukup lengkap. Kalau tadi kami ditanya varian-variannya apa saja, mungkin teman-teman sudah paling tahu Promah tablet ya, yang kayak gini. Ini kita sudah 50 tahun ada di Indonesia gitu. Tapi Proma juga terus berinovasi gitu ya, Kak Megi ya, untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita ada produk baru namanya Proma Cair gitu. Jadi Proma Cair ini apa sih gitu bedanya dengan yang tablet? Memang secara kandungan sama-sama antasida dan juga kita ada antasida yang sudah dimodifikasi oleh tim R&D kita menjadi lebih bagus gitu ya. Ini lebih ke preference aja, orang lebih suka pakai yang cair atau yang tablet gitu. Tapi yang cair ini rasanya memang min segar, sehingga kalau sakit mah itu kan kita sering kali mual ya, mual, enek, pengen muntah gitu ya. Nah, jangan khawatir karena rasanya segar, jadi nggak bikin jadi semakin mual gitu, malah bisa menghilangkan mualnya. Nah, terus untuk varian-varian lain kita juga ada yang double action. Tadi kalau kata Dokter Afi kan ada penyakit GERD ya. Mungkin di sini juga saya lihat antusiasmenya terhadap penyakit GERD cukup tinggi nih Kak. Banyak yang nanya, apa sih bedanya gitu ya. Terus ngobatinnya pakai apa yang GERD. Nah, kita juga punya yang double action. Jadi kalau ditanya, apa sih bedanya? Dari namanya juga udah jelas gitu ya, double action. Pasti kerjanya double, kerjanya lebih baik dan lebih ganda. Jadi untuk teman-teman yang punya mahnya cenderung kronis, bahkan mengarah ke GERD, bisa pakai yang Proma double action ini. Karena kandungannya juga lebih superior nih. Ada, kalau tadi Dokter Afi sebutkan, ada yang namanya H2 blocker gitu ya. Jadi selain antasida, ada golongan yang lebih advance namanya H2 blocker. Nah, H2 blocker ini kerjanya bisa menghambat produksi asam lambung gitu. Jadi tidak hanya menetralkan asam lambung yang ada di lambung saja, tapi juga bisa menghambat produksinya sehingga lebih paten obatnya. Jadi kalau teman-teman tanya, apa sih yang lebih paten? Nah, ini yang double action. Nah, selain itu kita juga punya varian yang herbal. Jadi kalau teman-teman di sini suka kembung-kembung ringan gitu ya, kayak mahnya ringan, masih kayaknya
masih bisa ditoleransi nih mahnya, cuma pengen segera diobati deh, itu pakai yang herbal gitu. Dan lebih cenderung lebih safe juga. Jadi itu apa namanya varian-varian dari promah gitu ya cukup banyak ya karena kita juga sudah 50 tahun ada di Indonesia kami. Iya, jadi varian-variannya cukup banyak, pilihannya juga cukup banyak. Ada yang herbal, ada juga yang double action yang seperti tadi kita lihat bersama. Ya dokter, sebenarnya apakah dengan obat-obat seperti ini sakit atau gejala mah ini bisa sembuh dengan total, dokter? Oke, jadi kembali lagi tadi di awal kan penyebabnya untuk yang mah tipe yang disfungsional di mana dia 70% ya itu kan mah yang tipe fungsional itu. Jadi karena perubahan gaya hidup, jadi sebenarnya untuk tata laksana atau pengobatan mah dan GERD ini tidak bisa hanya dengan obat-obatan, tapi harus dari modifikasi gaya hidup juga gitu. Jadi percuma aja kalau misalnya cuma minum obat tapi dari gaya hidup nggak dirubah, ya nggak akan sembuh-sembuh gitu. Jadi memang harus diimbangi dengan perubahan gaya hidup. Dimana ini yang sulit sebenarnya ya. Modifikasi gaya hidup itu kan nggak mudah ya. Jadi memang harus patuh pasiennya untuk minum obat dan juga untuk modifikasi gaya hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah sakit, ya tentunya harus minum obat. Tapi untuk mencegahnya, terutama kita harus menjaga dan juga mengubah lifestyle kita semua seperti itu. Tapi kalau sudah sakit, ya solusinya salah satunya yang paling penting adalah minum obat juga ya dokter. Oke dokter, Iya. kita juga ataupun rasa cemas. Dan kami juga sudah riset di beberapa jurnal mengatakan orang dengan gangguan kecemasan ini sebenarnya lebih rentan mengalami gejala yang lebih parah. Seperti gejala mah yang tadi Anda sudah berikan, sebenarnya ada juga gejala mah yang lebih harus kita perhatikan. Dan juga kita sudah harus tahu bahwa kita sudah harus lebih waspada dan juga sudah harus mengkonsumsi obat-obat tersebut. Bagaimana kita harus mengetahui gejala apa mah seperti apa, kita ini udah harus waspada. Wah, ini saya sudah harus cepat-cepat menjaga mah saya dan juga harus minum obat. Seperti apa, dokter? Jadi untuk gejala-gejala yang timbul itu gimana kita harus serius menanggapi dan harus konsultasi ke dokter adalah ketika gejala-gejala itu mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya, mengganggu daily activity kita. Nah itu kita harus mulai serius nih menanggapi. Jadi misalnya ketika kambuh membuat kita misalnya jadi nggak masuk sekolah, nggak masuk kerja, atau misalnya nggak bisa tidur. Nah itu kan sudah mengganggu kualitas hidup. Nah itu memang harus dikonsultasikan ke dokter, harus didiagnosis, harus pemeriksaan lebih lanjut, ataupun misalnya gejala-gejala mah dengan adanya tanda bahaya atau alarm sign. Jadi kita ada yang namanya tanda-tanda bahaya. Itu apa? Misalnya gejala ini muncul di atas usia 55 tahun. Itu salah satu tanda bahaya. Kedua apa? Ada penurunan berat badan yang signifikan. Padahal asupan makanan kita oke nih, tapi kok berat badannya turun terus ya. Nah, itu perlu diwaspadai juga. Terus ketiga adanya anemia gitu ya. Mungkin dari pemeriksaan lab darah atau misalnya dari tanda-tanda klinis tampak anemia, itu juga tanda-tanda bahaya. Lalu adanya manifestasi perdarahan, misalnya BAB-nya kehitaman atau misalnya muntah ada darahnya. Nah, itu juga kita perlu waspada gitu. Atau gejala yang muntah-muntah tapi yang berlebihan sampai makan aja nggak bisa karena sedikit dimasuki makanan sedikit langsung keluar. Nah itu juga kita perlu waspada. Jadi alarm sign atau tanda-tanda bahaya ini tidak bisa kita sepelekan karena bisa saja itu nggak cuma mah yang fungsional atau yang tadi penyebabnya karena stres, lalu bisa juga memang ada kerusakan di struktur organ gitu ya, ataupun sudah ada perlukaan di organ lambung kita. Tuh. Oke dokter. Nah kalau misalnya sudah ada tanda-tanda bahaya seperti ini, kita semuanya sudah harus waspada dan harus langsung membeli obat-obat yang bisa mendapatkan solusi untuk kita semua ya dokter. Nah dokter, apakah Anda juga bisa menjelaskan ingredient apa saja yang penting harus diperhatikan sewaktu kita membeli obat mah? Karena kalau misalnya kita lihat anak-anak zaman sekarang, kalau misalnya beli obat itu tidak melihat ingredients-nya di belakang begitu ya. Nah, dokter, apakah Anda bisa beritahu kami bagaimana kita melihat ingredients apa saja yang penting yang harus kita perhatikan bersama? Ya, oke. Kalau untuk lini pertama ya, tadi kandungan antasida. Nah, itu
itu aman dan itu memang dia sebagai tata laksana awal ya untuk gejala MAH. Jadi memang kalau yang punya penyakit MAH terus kambuh itu lini pertama kita minum antasida dulu karena dia onsetnya cepat meredakan gejala gitu. Dan sebenarnya selain antasida ada juga tadi H2 blocker. Jadi misalnya simetidin, ranitidin atau famotidin. Nah, itu biasanya pada orang-orang yang dengan antasida itu tidak membaik, itu terapi selanjutnya itu bisa dikombinasikan dengan yang H2 blocker tadi itu. Tuh, karena kalau H2 blocker dia kan onsetnya lebih lama ya, durasinya lebih lama. Jadi kalau digabungkan dengan antasida itu kan onset aksinya cepat, tapi durasi memberikan reliefnya itu juga lebih lama gitu. Nah, itu bisa kombinasi dua itu. Atau kalau misalnya yang memang dia sudah ke arah GERD, itu mungkin bisa dibarengi dengan PPI, tapi itu pun juga harus konsultasi ke dokter dulu ya, karena untuk mendiagnosis GERD itu kan selain dari gejala itu kan kita juga harus konsultasi, tidak bisa kayak mendiagnosis diri sendiri kalau saya ini GERD gitu. Nah itu biasanya kalau GERD bisa pakai PPI seperti itu. Baik dokter. Oke Kak Tata, kita juga ingin mengetahui ya kandungan apa yang terdapat di ProMAH yang bisa efektif meredakan sakit MAH dengan cepat, Kak Tata. Ya, kandungan yang ada di ProMAH tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan, pastinya kita mengandung antasida. Kenapa kita antasida ini kenapa penting gitu ya? Karena sakit MAH ini kan rasanya nggak enak banget ya, rasanya nggak enak, bisa bikin orang tidak bisa beraktivitas, bisa bikin orang cranky atau marah-marah juga gitu ya. Ada gangguan, menyebabkan gangguan emosional atau perasaan cemas atau tidak bisa beraktivitas gitu ya. Makanya kita harus selesaikan dengan cepat. Nah, antasida ini juga kerjanya tuh relatif cepat, Kak. Jadi dalam hitungan menit gitu ya, 5 sampai 10 menit ini sudah bisa menetralisir asam lambung. Jadi kalau antasida di sini kita pakainya hidrotalsid, magnesium hydroxide, dan juga kita ada tambahan simeticon yang bisa mengurangi gas-gas di lambung gitu. Karena keluhan orang sakit MAH itu yang paling banyak itu adalah kembung gitu ya. Yang paling tinggi kembung, kemudian rasa mual dan rasa perih di ulu hati gitu ya, itu yang harus segera kita hilangkan dengan cara menetralisir asam lambung tadi gitu. Nah kalau misalnya untuk yang Proma cair dan Proma tablet tadi mengandung antasida itu, tapi kalau yang untuk double action ini ada kandungan H2 blockernya famotidin gitu. Jadi kalau tadi Dr. Afi mention H2 blocker itu ada apa aja, ada famotidin, ada ranitidin, ada simetidin gitu. Tapi dari ketiga itu kalau boleh di-compare dengan jurnal ilmiah, famotidin ini 7,5 kali lipat lebih baik daripada ranitidin dan 20 kali lipat lebih baik dari simetidin gitu. Jadi ketika memilih golongan H2 blocker, kami sarankan juga pilihnya yang golongan famotidin. Apalagi ini sudah dikombinasikan nih Kak, jadi antara famotidin dan antasida. Jadi dia kerjanya cepat dari antasidanya dan efek kerja obat di dalam tubuhnya lama dari famotidinnya gitu. Jadi paket komplit lah kalau yang ini, kalau yang double action. Gitu. Baik, terima kasih Kak Tata. Kami juga tahu kalau sekarang memang banyak sekali orang yang stres ya, dan ini juga bisa memicu gejala MAH. Nah, dari Kak Tata sendiri, campaign apa yang sedang dilakukan oleh ProMAH di tahun ini, terutama untuk mengatasi sekarang kan semuanya lagi trending ya, mental health ini, seperti itu, Kak Tata. Betul. Ya, kita melihat dari orang-orang banyak yang punya gangguan dari sisi mental health gitu ya Kak, terus juga yang mengarah ke asam lambung, dan kita tahu gitu ya consumer truth atau misalnya perilaku konsumen kita ketika sudah terkena sakit MAH atau asam lambung ini, kita lakukan research gitu, ternyata mereka cenderung tadi menjadi cranky, menjadi bad mood, dan ya rasanya nggak enak banget lah kalau misalnya lagi sakit MAH gitu. Jadi kita gunakan kata-kata yang catchy gitu ya supaya bisa menarik anak muda. Kita bikin campaign Indonesia bebas ngegas gitu. Jadi apa sih Kak maksudnya bebas ngegas gitu kan, pasti orang bertanya-tanya. Jadi ngegas di sini ada artiannya ketika kita mengalami sakit asam lambung gitu ya Kak Megi, itu kan salah satu gejalanya adalah banyak gas di dalam lambung gitu ya. Jadi banyak gas di dalam lambung, dan satu lagi maksud dari ngegasnya itu ngegas suka marah-marah gitu atau bad mood gitu. Jadi kan sekarang banyak ya orang Indonesia, lu dikit-dikit ngegas, lu senggol bacok deh kayak gitu gitu. Itu
salah satu faktor penyebabnya bisa jadi jangan-jangan dia lagi kena sakit mah gitu. Nah, kita pengen supaya masyarakat Indonesia nih, terutama kaum-kaum muda, supaya bisa bebas dari ngegas ini nih dengan cara minum promah gitu. Minum promah untuk menetralisir gas di lambung, asam lambung yang tinggi, dan juga supaya nggak cepet ngegas nih gitu di kantor, di rumah gitu. Banyak kan orang yang udah stres di kantor, marah-marah di rumah ya Kak gitu, dibawa ke rumah gitu. Kok jadi ngegas nih di rumah gitu. Nah, jangan-jangan nih gara-gara pas lagi di kantornya stres sehingga menyebabkan asam lambung gitu dari campaign Proma. Iya, apalagi di era pandemi seperti ini ya, banyak orang yang mungkin stres gara-gara pandemi, bukan hanya di industri media saja, di banyak industri-industri lain ya, seperti gara-gara pandemi ini kita jadi cranky, apalagi ada yang mood swing juga. Jadi ini adalah kampanye sangat catchy sekali ya, bebas ngegas. Nah, kami juga ingin ingatkan kembali dalam rangka campaign Promak di IG Live kali ini, kami juga sudah menyediakan hadiah-hadiah yang sangat menarik untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga follow Instagram _ID. Kita akan memilih 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan merchandise dan juga voucher belanja senilai Rp100.000 dari Promak. Ditunggu pertanyaan menariknya, kami sudah melihat banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nanti langsung saja ketik pertanyaan Anda di kolom komen, kolom chat, dan akan kami pilih bersama untuk menanyakannya ke narasumber kita sore ini. Oke, Kak Tata, ini kita juga ada pertanyaan lebih lanjut ya. Untuk teman-teman yang mendapatkan voucher ya, ataupun ingin membeli Promak, di mana kita bisa beli Promak cair? Ya, jadi Proma cair udah banyak banget Kak di minimarket terdekat gitu ya. Itu ada minimarket biru dan minimarket merah gitu ya. Itu sudah ada. Kemudian di apotek-apotek terdekat di dekat rumah itu juga sudah ada. Dan yang paling penting sekarang kan eranya era e-commerce ya Kak, digitalisasi. Ini juga kita sudah ada official store-nya gitu ya di berbagai e-commerce dan marketplace di Kalbe Consumer Health Official Store kalau mau dicari. Di sini bisa dicari juga Proma cair. Baik, nanti kita bisa langsung saja teman-teman yang punya gejala mood swing atau cranky atau yang punya gas gitu ya, atau yang sakit mah, gejala mah, langsung saja bisa semuanya dari jalur-jalur yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Kak Tata. Oke, Dokter Afi, tentunya gangguan stres dan juga mah ini juga bisa memperparah satu sama lain ya. Tentunya kita juga harus mencegahnya. Bagaimana pola hidup seperti apa untuk bisa terhindar dari gejala mah? Oke, jadi ini maksudnya ke lifestyle ya. Jadi kalau dari tadi faktor resiko Iya. yang sudah saya sebutkan di awal, itu jadi untuk pencegahannya pertama kalau dari berat badan ya menjaga berat badan yang ideal gitu ya. Tentunya dengan yang paling baik dengan cara olahraga gitu, karena olahraga ini selain memang betul olahraga ini dia akan memproduksi hormon-hormon atau hormon yang bisa meningkatkan mood gitu ya, seperti endorfin, serotonin. Nah, ini hormon-hormon yang baik untuk meningkatkan mood kita, yang membuat kita happy gitu. Jadi memang selain olahraga untuk kesehatan, ini juga bagus untuk menekan produksi hormon stres dan meningkatkan hormon-hormon yang membuat kita happy gitu. Jadi olahraga itu penting. Lalu tadi pengaturan berat badan, lalu hindari merokok, hindari minuman beralkohol, karena tadi dampaknya memang dia bisa mengiritasi lambung, meningkatkan asam lambung, dan juga melemahkan katup sphincter esophagus tadi yang bisa menyebabkan gejala GERD itu tadi. Lalu bisa juga dari pola makan. Pola makan ini apa? Misalnya makan yang terlalu banyak. Nah, ini sebenarnya juga tidak disarankan ya. Jadi apalagi bagi penderita MAH, penderita GERD itu lebih baik makan yang sedikit-sedikit tapi sering. Karena apa? Ketika lambung kita istirahat gitu ya, ketika kita tidak makan itu kan lambung kita istirahat ya. Lalu kita makan nih dalam porsi banyak, itu berarti kan kita sebenarnya memforsir atau memaksa lambung kita untuk bekerja lebih keras gitu ya. Nah, itu juga nggak baik untuk lambung gitu. Itu akan menyebabkan kerusakan, lalu tadi sekresi asamnya jadi meningkat. Jadi memang lebih baik bagi penderita MAH dan GERD itu makannya sedikit-sedikit namun sering. Lalu juga pola makan yang teratur gitu, jangan telat makan. Nah, ini juga hubungannya dengan tadi gut brain axis itu tadi gitu. Jadi ketika kita melewati jam makan kita, itu kan kita kadang ada rasa lapar, rasa haus. Nah, itu sebenarnya adalah alarm dari tubuh kita kalau ini nih kita butuh asupan nih gitu. Nah, itu sinyal itu yang akan diterima oleh lambung, dia akan memproduksi asam lambung. Jadi tanpa ada makanan yang masuk, lambung itu otomatis dia akan memproduksi asam lambung.
dalam kondisi perut kosong. Nah, itulah yang akan menyebabkan gejala MAH tadi akan muncul gitu. Jadi memang kalau bisa jangan skip waktu makan gitu ya, makan yang teratur. Tuh, lalu juga misalnya tadi selain olahraga, lalu mengatur berat badan, lalu pola makan, juga hindari makanan-makanan yang rasanya tajam ya gitu. Misalnya pada orang yang MAH, lalu dia gejalanya itu dominan rasa kembung, atau begah, atau perut terasa penuh, nah itu baiknya menghindari makanan-makanan yang berlemak gitu. Karena dari makronutrien yang kita konsumsi, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein, nah lemak ini adalah makronutrien yang paling lama untuk dicerna di lambung gitu. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak itu makin lama tuh kerja lambung, makin lama pengosongannya. Nah itu juga bisa meningkatkan gejala MAH itu tadi. Kalau misalnya gejala MAH-nya misalnya dominan, itu hindari makanan yang rasanya tajam, misalnya pedas atau kecut gitu. Itu karena bisa mengiritasi lambung dan juga men-trigger agar asam lambung itu produksinya berlebihan gitu. Tapi kalau misalnya dari makanan sendiri, itu memang sebenarnya kita tidak bisa samaratakan antara pasien yang satu dengan yang lain gitu ya. Jadi memang ini sangat subjektif gitu ya. Tapi kalau misalnya dari keseluruhan pasien-pasien dengan gejala GERD dan MAH itu, memang makanan pedas dan asam itu yang hampir menimbulkan gejala gitu atau memperparah gejala gitu. Jadi memang baiknya dihindari. Tapi kalau misalnya kayak ada kan yang kalau kopi gimana dok, kalau teh dan yang lain, nah itu subjektif kan. Memang ada orang yang minum kopi nggak masalah kok gitu, tapi di orang lain ternyata mengiritasi gitu. Jadi memang bagi yang punya gejala MAH, yang punya gejala GERD, memang harus mengenali dari diri sendiri gitu, apa sih yang men-trigger MAH ini kambuh. Kalau dari segi makanan misalnya perih ya, berarti itu memang tidak kuat kalau makan makanan yang pedas ya, berarti harus dihindari seperti itu. Itu dari pola makan. Oke, dari pola Kalau makan dari tadi stres, dokter juga ya, ya benar sekali, itu adalah pertanyaan ya, selanjutnya. Kalau saya misalnya tambahkan tadi kan kalau dari pola makan ya, dokter. Nah, kalau dari stres ini sendiri bagaimana kita bisa mendapatkan pola hidup dan juga solusi untuk menghindar ya dari stres dan juga mental health kita bisa lebih sehat lagi seperti itu, dokter? Oke, kalau dari stres nggak bisa menghindari ya. Stres atau stresor tekanan dari luar itu kan memang di tubuh kita ada gitu ya, dan sumbernya banyak, bisa dari tadi pekerjaan, sosial dengan keluarga, dengan pasangan itu, lalu juga misalnya kurang tidur itu juga bisa menyebabkan stres gitu. Jadi memang kita tidak bisa menghindari stresor, tapi kita harus bisa mengelola atau mengendalikan stresor tersebut. Gimana caranya gitu? Kalau misalnya kita dengan sharing atau misalnya mungkin udah bicara nih sama dokter gitu, tapi tidak membantu penurunan gejala itu, berarti ya kemungkinan kita perlu bantuan dari misalnya psikiater atau psikolog, atau misalnya pun kita punya hobi nih, disalurkan lewat hobi gitu ya. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang kita senangi. Lalu tadi dengan berolahraga, karena dengan berolahraga itu dia akan merilis tadi hormon-hormon yang meningkatkan mood kita gitu. Jadi dia juga akan membantu untuk mencegah kekambuhan itu gitu. Jadi memang baiknya kelola stres. Memang kita tidak bisa menghindari, tapi kita bisa mengelola stres tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin kalau misalnya dari Kak Tata ada tambahan untuk bagaimana kita jangan stres gitu ya, jangan ada gejala MAH gitu. Seperti apa nih Kak Tata? Ya, seperti yang dokter Afi bilang ya, stres pasti nggak bisa kita hindari, di mana-mana pasti banyak yang bikin stres. Sekarang kayak di jalanan macet aja dikit-dikit udah stres gitu. Ya, again balik lagi gimana kita menghandle-nya, terus jangan takut juga kalau mau konsultasi gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali kayak aplikasi, terus banyak sekali sarana untuk kita bisa mencurahkan isi hati dan chat misalnya dengan psikiater gitu. Karena dengan kita ke psikiater gitu ya, misalnya itu bukan berarti kita quote and quote ada gangguan kejiwaan atau apa gitu ya. Sekarang udah banyak banget tuh seminar mental health gitu ya, terus bagaimana kita mengelola stres gitu. Jadi ya cukup dikelola aja sih, jangan yang sampai berkepanjangan atau berlebihan gitu. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Kak Tata dan juga dokter. Dan kita sudah memilih 3 pertanyaan
yang menurut kita juga ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman kita semua pada sore hari ini. Ini yang pertama adalah dari Ticker Trick. Izin bertanya Kak, mitos-mitos terkait penyakit MAH apa saja dan kebenarannya seperti apa? Terima kasih, mungkin langsung saja dari dokter, ini banyak sekali ya. Mungkin saya jelaskan lebih lanjut pertanyaannya ini, mitos-mitos kan banyak nih penyakit MAH. Oh, kamu sakit MAH ya, gini-gini. Nanti kamu bisa gimana-gimana. Nah, itu kan banyak mitos-mitosnya tuh dokter. Nah, sebenarnya kebenarannya itu seperti apa dokter? Mitos-mitos tentang MAH apa ya mitos? Ya, mungkin kalau misalnya di sini kita lihat banyak teman-teman yang merasa kalau misalnya sakit MAH itu mungkin gara-gara makannya tidak teratur, atau ada yang bilang kamu nggak cocok minum susu. Banyak kan mitos-mitosnya. Tapi sebenarnya kebenarannya itu seperti apa? Apa yang menjadi pemicu utama? Kalau misalnya tadi tema kita kan lebih ke stres ya sekarang. Nah, bagaimana kita membedakannya? Oh, ini gara-gara kamu makan tidak sesuai atau gara-gara stres seperti itu, dokter? Oke, jadi kalau penyebab MAH itu sendiri memang multifaktorial ya. Jadi memang penyebabnya itu bisa macam-macam gitu. Kalau dari yang tadi saya terangkan di awal, kalau dari segi pola makan ya memang berpengaruh bisa gitu. Dari segi pola makan itu memang benar. Misalnya menyekip waktu makan ataupun makan yang tidak teratur ataupun makan dalam porsi besar itu memang bisa menyebabkan MAH ini kambuh, itu benar. Lalu misalnya dari makanan yang pedas, asam, lalu kafein, lalu berlemak, itu memang bisa menyebabkan asam lambung naik. Tapi kembali lagi itu sangat subjektif. Jadi mungkin ada orang yang satu dengan yang lain berbeda, tapi memang bisa menekan asam lambung. Lalu juga kalau dari rokok, memang benar rokok itu juga bisa meningkatkan asam lambung karena di zat dalam rokok seperti nikotin itu dia dapat melemahkan esophageal sphincter itu tadi, yaitu katup antara lambung dan kerongkongan yang mencegah asam lambung naik. Nah, itu jadi memang kalau rokok menyebabkan MAH bisa, itu memang benar itu. Baik, ini tadi mitos-mitos lebih ke pemicunya ya dokter. Nah, ini tadi netizennya tanya lagi, lemon katanya bisa menyembuhkan MAH. Itu benar atau tidak? Jadi pakai promak atau pakai lemon? Jadi ini berarti masuknya ke herbal ya gitu. Kalau herbal itu untuk sementara ini kita masih herbal itu sebagai terapi komplementer atau terapi tambahan ya. Jadi bukan terapi utama. Kalau terapi utama kita tetap pada obat-obatan tadi seperti antasida, H2 blocker, PPI gitu. Tapi memang beberapa produk-produk herbal yang diketahui kalau untuk meredakan gejala MAH ya itu bisa ada jahe, kunyit, madu. Itu memang ada jurnalnya dan itu memang membantu untuk meredakan gejala MAH. Tapi kembali lagi ini juga cocok-cocokan gitu. Jadi mungkin pada orang lain malah nggak cocok, malah memperberat gejala ya berarti jangan dilakukan. Gitu. Jadi memang ada orang yang saya kalau minum madu enakan kok gitu ya nggak apa-apa minum aja nggak masalah gitu asal terapi awalnya juga tidak dilupakan gitu. Tadi saya ingat dari Kak Tata juga ada yang herbal ya. Dari produk Promax sendiri. Nah, itu ingredients-nya itu apa? Lemon atau bukan nih? Seperti mitos atau bagaimana? Kalau lemon, coba. Lemon jadi promah ini dong, promah infused water dong. Jadi boleh tahu nggak ya kalau yang herbal itu ingredients-nya apa yang dari Promax? Ya, tadi mungkin aku menambahkan sedikit tentang lemon ya, Kak. Memang kan banyak mitosnya, lemon ini kan asem, kok katanya bisa bagus untuk lambung gitu. Jadi sebetulnya lemon itu kandungannya lebih cenderung ke basa gitu. Jadi tapi kalau misalnya ditanya lemon bisa menyembuhkan sakit MAH atau enggak, ya bukan menyembuhkan ya, karena lemon ini kan bukan obat ya. Mungkin kayak tadi Dokter Afi bilang sebagai terapi pendamping atau maintenance gitu ya. Mungkin bisa diminum ya infused water gitu, dibuat dalam bentuk infused water itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ketika udah sakit ya pasti harus dengan obat gitu karena kita juga nggak tahu ya dosis lemonnya seberapa banyak lemon yang harus diperes gitu kan atau ya apakah jumlah potongannya, airnya itu kan semua berbicara tentang dosis gitu. Jadi ketika sudah sakit lebih baik minum yang pasti-pasti gitu. Dan kalau tadi ngomongin yang herbal, ini kita ada Proma herbal bentuknya saset seperti ini, kandungannya ada 8 bahan herbal gitu. Jadi 8 bahan herbal itu ada apa aja? Ada madu dan royal jelly tentunya, ada kunyit, jahe merah,
terus kita ada juga licorice gitu ya, terus kita ada ananas, ada apa namanya daun mint juga gitu. Dan ini eh, kita sudah buat sedemikian rupa gitu ya. Jadi ekstrak-ekstraknya ini sesuai dengan dosis dan takaran sehingga efektif untuk gangguan lambung atau mah-mah yang masih ringan, relatif lebih ringan gitu. Jadi kalau tadi mau coba pengobatan alternatif gitu ya atau yang lebih ke arah herbal, itu juga bisa ditemukan Proma Herbal ini ada di minimarket dan supermarket atau apotek terdekat juga, Kak. Baik, ini ada mitos satu lagi, tambahan dari Mbak Maya Puspita Sintesa. Ini katanya mitos, katanya kalau misalnya kita puasa, seperti itu juga bisa memicu gejala mah. Nah, apakah ini mitos atau benar, dokter? Oke, jadi puasa itu kan berarti kita mengistirahatkan lambung kita ya, gitu. Sebenarnya kalau dibilang memicu, enggak juga. Buktinya orang-orang yang punya mah, punya GERD, melakukan puasa itu juga nggak masalah gitu. Dan buktinya lagi bahwa kalau memang kan ada obat-obatan ya, asal obatnya diminum, jadi saat sahur sama saat buka puasa, itu sebenarnya dia tidak akan memperparah gejala dari mah itu sendiri gitu. Jadi dan puasa itu sebenarnya baik gitu, karena kalau kita nggak puasa kan itu tadi kita kembali ke diet yang nggak baik itu kan, kita makan makanan yang nggak sehat, yang berminyak, yang pedas, yang kopi, yang asem, yang berlemak gitu kan. Saat kita puasa kan kita nggak makan itu kan. Jadi memang sebenarnya malah itu bagus. Jadi sebenarnya puasa itu nggak masalah, dia tidak akan memperberat gejala mah asal tadi kita misalnya bukanya juga makanannya yang benar, jadi nggak terus buka dengan makanan yang porsi besar, berlemak atau pedas, asam gitu. Lalu juga kita minum obatnya sesuai dosis gitu ya, saat kita sahur, saat kita buka, kita minum obat gitu, nggak masalah. Jadi puasa boleh aja dilakukan, tidak ada kayak kontraindikasi ataupun menyebabkan mah itu semakin parah gitu, enggak. Asal kita melakukannya dengan benar. Baik, ini mitos-mitosnya sudah terjawab ya, jadi sudah jelas teman-teman. Dan terima kasih pertanyaan tadi dari Ticker Trick. Dan selanjutnya kami juga mendapatkan pertanyaan dari It's Nyata 26. Halo dokter, izin bertanya, apakah penyakit mah merupakan faktor keturunan? Ya, silakan Ya. dokter. Apakah ini faktor keturunan atau bukan? Ya kalau mah sendiri dia bukan faktor keturunan ya gitu. Jadi kalau mah ini memang dia ada pemicunya tadi, bisa dari gaya hidup, bisa dari pola makan, bisa dari stres. Nah itu dia bisa menimbulkan mah. Tapi kalau keturunan enggak. Oke, jadi bukan dari DNA ataupun keturunan ya, itu lebih ke pola hidup dan juga tadi stres begitu ya, dan juga mungkin makanan Anda tidak cocok dengan yang harus dikonsumsi seperti itu. Oke, nah kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Darmawan. Dokter, apakah penderita obesitas bisa juga mengalami penyakit mah? Oke, ini tadi udah dibahas di awal ya. Jadi sebenarnya obesitas itu memang faktor resiko dari mah dan GERD itu sendiri gitu. Mungkin kalau saya boleh jelaskan ulang, pada orang yang obesitas, kelebihan berat badan itu kan cenderungnya perutnya buncit ya. Lalu kan dia lemaknya tebal gitu. Nah, kondisi itu dia akan menekan organ-organ di dalam perut. Kalau kita bilang bahasa medisnya tekanan intraabdomen atau tekanan di dalam perut itu akan meningkat. Nah, tekanan yang meningkat ini dia bisa mendesak lambung. Nah, saat mendesak lambung, dia juga memicu asam lambung itu reflux tadi naik ke atas. Jadi memang pada penelitian juga orang-orang dengan obesitas atau kelebihan berat badan itu memang rentan untuk terkena mah dan GERD. Makanya salah satu terapi atau salah satu pencegahan dari mah atau GERD itu tadi pengaturan berat badan. Jadi berat badan yang ideal dengan cara berolahraga itu ternyata dibuktikan gitu, dengan kita menurunkan berat badan, punya berat badan yang ideal, tidak kelebihan berat badan, itu juga gejala mahnya itu akan berkurang gitu. Oke, nah mungkin dari Mbak Tata ada tambahan lain terkait dengan memang banyak sekali ya milenial kalau misalnya kita makan tidak teratur dan juga makan kan kadang-kadang fast food juga ya, seperti itu Mbak Tata. Mungkin apa saja ataupun ada obat-obat yang bisa kita konsumsi seperti itu supaya lebih sehat mah kita? Ya.
Memang benar ya tadi ngomongin obesitas dan pola makan, terutama anak-anak zaman sekarang tuh sering mukbang tuh Kak, gitu ya. Jadi makan dalam porsi banyak gitu, yang ngevlog gitu, terus atau misalnya udah porsinya banyak, pedes pula gitu ya. Nah itu terus makan ada juga misalnya lomba cepet-cepetan makan gitu. Nah itu sebaiknya dihindari gitu ya, karena itu semua adalah faktor pemicu sakit mah, dimana lambung kita kan juga pasti kaget ya dikasih tadinya kosong banget terus dikasih makanan banyak banget gitu termasuk mungkin makan makanan seperti yang all you can eat gitu ya mungkin itu bukannya tidak boleh gitu tapi lebih baik diberikan jeda terus juga tidak langsung terburu-buru dalam porsi banyak jadi bukan berarti kalau kita mau makan all you can eat sebelumnya nggak usah makan dulu nih dari pagi gitu ya mungkin dokter Afi juga mungkin bisa menambahkan juga nanti ya kalau ketika kita makannya tidak teratur gitu ya. Tidak teratur di sini bukan berarti hanya oh harusnya makan jam 12 tapi kita jadi makan jam 2 nih. Jadinya mah bukan berarti itu saja, tapi eh, kalau kita makannya apa porsinya sedikit terus tiba-tiba jadi banyak terus tiba-tiba jadi sedikit lagi itu juga masuk dalam kategori makan yang tidak teratur dan itu berpotensi menimbulkan sakit mah dan yang pasti tadi kalau ditanya obatnya apa ya pasti promah ya kita kita ada yang varian baru nih yang promah cair botol mungkin tadi ada teman-teman yang belum join waktu sesi saya menjelaskan produk ini jadi ini lebih cepat kerjanya dalam hitungan menit bisa menetralkan asam lambung dan ini rasanya juga minnya segar sehingga tidak menyebabkan mual. Iya. Kak Tata, kalau misalnya yang herbal tadi ya, yang promah, apakah itu bisa dikonsumsi setiap hari untuk seperti lebih langkah preventif atau harus nanti sudah ada gejala baru kita mengkonsumsi yang herbal itu, Kak Tata? Ya, yang herbal ini ya. Jadi ini karena kandungannya juga herbal dan relatif lebih aman, ini bisa dipakai untuk maintenance gitu ya. Bahkan banyak orang juga yang pakai ini dicampur ke air hangat atau ke teh hangat gitu. Jadi sambil eh, misalnya tadi ya kita kita stres gitu ya, butuh waktu untuk sendiri gitu. Misalnya kita ya take your time terus sambil ambil air hangat dikasih Proma Herbal ini terus bisa sambil enjoying apa namanya minumannya itu juga boleh. Tapi memang kita sarankan penggunaan ini maksimal 4 minggu gitu. Jadi tidak boleh dipakai sampai berbulan-bulan gitu. Mungkin 4 minggu terus boleh di stop dulu dan boleh dipakai lagi kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Tata. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari kita. Dokter, imbauan dan juga pesan-pesan untuk kita semua, bagaimana kita bisa menjaga mah kita, brain kita, otak kita, dan juga pencernaan kita. Oke, jadi kesimpulan untuk IG live kita hari ini, mah itu memang bisa dipicu dari stres. Itu juga sebaliknya, karena memang ada hubungan antara otak kita dan sistem pencernaan kita. Jadi menjaga mental yang sehat, itu kita juga menjaga sistem pencernaan yang sehat. Gitu. Gimana caranya tadi? Karena penyebab tersering dari mah itu fungsional, gitu ya, seperti pikiran, pola makan, lifestyle gitu, ya baiknya kita memodifikasi itu semua gitu. Memang tidak mudah, butuh proses. Tapi alangkah baiknya dimulai dari awal dibandingkan nanti kita sudah sakit yang lebih parah gitu. Misalnya udah sampai kena GERD. Karena kalau udah kena GERD itu dia maintenance-nya akan lebih panjang, pengobatannya itu bulanan katanya gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu sih. Baik, terima kasih dokter. Dari Kak Tata mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua? Ya, mungkin sedikit menambahkan gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang mitos lambung adalah otak kedua gitu ya Kak, itu mungkin bukan mitos ya, apa ya, peribahasa itu juga bisa dibilang benar gitu ya. Karena ya ini kaitannya kalau kita stres pasti ngefeknya ke lambung gitu ya. Ya mungkin lambung dan juga sistem pencernaan bawah ya. Karena tadi dokter juga bilang bisa jadi impact-nya selain ke asam lambung bisa jadi diare gitu. Orang yang stres dikit-dikit ke belakang gitu ya. Tapi di sini kan kita lagi bahasnya dalam konteks sakit mah dan asam lambung. Jadi ya kelola stres dengan baik gitu ya. Tapi kalau udah sakit mah juga jangan dibiarkan. Kita harus aware sebelum perihnya makin parah gitu ya. Jadi kita ada slogan juga nih Kak. Sebelum perih jadi parah gitu ya. Kita harus aware dan obati dengan obat yang terpercaya
pastinya yang diproduksi oleh perusahaan yang terkenal juga dan ya sudah well established ya, sudah terkenal dan juga sudah perusahaan yang lebih jelas gitu ya di Indonesia, yaitu kita dari Kalbe Farma. Jadi boleh di stok nih promahnya nih, mau proma yang herbal, mau proma yang cair, mau yang tablet, terserah teman-teman lebih ke preferensi, lebih suka yang varian apa. Baik, ini hashtag bebas ngegas, seperti itu ya. Terima kasih narasumber kita pada sore ini. Memang pasien yang mempunyai penyakit pencernaan sebenarnya memiliki tingkat kecemasan dan juga depresi yang lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengalaminya. Dan pada saat yang sama, stres dan juga kecemasan membuat gejala MAH semakin parah. Dan untuk menghapus siklus tanpa air ini, Anda tentu perlu mengelola keduanya sekaligus dengan cara-cara yang sudah kita bahas pada sore ini. Terima kasih Dr. Kristia Afi Ardiani, Medical Doctor Kalbe Consumer Health dan juga Brand Manager Proma, Agustel Widi Hasud. Terima kasih. Semoga ketemu lagi dengan narasumber kita di lain waktu. Ya, terima kasih Mbak Megi, terima kasih Mbak Tata. Thank you semua. Ya, terima kasih semuanya. Semoga pembahasan sore ini bisa memperluas ya pengetahuan terkait dengan bagaimana stres dalam pikiran kita mengaruhi kesehatan pencernaan dan berbagai cara untuk mencegahnya. CNN Indonesia Chatroom akan kembali dengan tema menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.